I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Isna Farhatun Nazula, Saya Zara Alia Putri. Saya Dinda Mutafin Najwa. kami akan menerangkan materi mengenai konsep istihsan dan maslahat al-mursalat. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama adalah pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa artinya adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, istihsan adalah berpalingnya atau berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata atau jali kepada tuntutan qiyas yang khafi atau samar, atau dari hukum kulli kepada hukum istisnai karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. Yang kedua adalah dasar hukum istihsan. Para ulama mempertahankan istihsan dengan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya adalah yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang telah mempunyai akal. Selanjutnya adalah hadis riwayat Ahmad ibnu Hanbal yang artinya adalah apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik, dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka di sisi Allah adalah buruk pula. Yang ketiga adalah macam-macam istihsan. Para ulama membagi menjadi 6. Yang pertama yaitu istihsan dengan nas, yaitu meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Contohnya adalah hukumnya orang yang lupa makan dan minum saat berpuasa. Jika memakai qiyas, maka hukum puasanya adalah batal sebab ada sesuatu yang masuk ke lambung jika seseorang makan atau minum. Tetapi ada pengecualian dari Rasulullah SAW. Barang siapa makan dan minum dalam keadaan lupa, maka wajib baginya menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Yang kedua adalah istihsan dengan ijma', yaitu terjadinya sebuah ijma' baik yang shorih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum. Contohnya adalah masalah penggunaan kamar mandi umum atau hammam tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara qiyas, seharusnya hal ini tidak dibenarkan karena adanya ketidakjelasan dalam waktu dan kadar air. Padahal para penggunanya tentu tidak sama dengan satu sama lain, akan tetapi hal ini dibolehkan atas dasar istihsan pada ijma' yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut. Yang ketiga, istihsan dengan urf, artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku, baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Contohnya adalah yang berupa perkataan adalah jika seorang sumpah untuk tidak manapun, ternyata ia masuk ke dalam masjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, meskipun Allah menyebut masjid dengan sebutan rumah. Yang keempat adalah istihsan dengan darurat, yakni seorang mujtahid melihat ada sesuatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Salah satu contohnya adalah ketika para ulama mengatakan bahwa seorang yang berpuasa tidak dapat dikatakan telah batal puasanya jika ia menelan sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari, seperti debu dan asap. Dan ini dilandaskan pada istihsan dengan kondisi darurat atau sulit menghindari benda semacam itu. Padahal secara qiyas seharusnya benda apapun yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang sedang berpuasa maka membatalkan puasanya. Yang kelima, istihsan dengan khafi, yaitu seorang mujtahid melihat ada sesuatu kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas jali untuk mengunggulkan qiyas khafi. Misalnya dalam wakaf lahan pertanian,
Menurut kias Jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahkan tangan lahan tersebut. Dan menurut kias Khofi, wakaf itu sama dengan akad sewa-menyewa karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Yang terakhir adalah istihsan dengan maslahah, yakni jika ditemukan kemaslahatan yang berada dalam sebuah permasalahan, seperti wasiat yang dilakukan oleh mahjur. Menurut kias, maka wasiat ini tidak diperbolehkan karena termasuk mendiamkan hartanya, tetapi menurut kemaslahatan diperbolehkan adanya wasiat karena wasiat jatuh saat orang yang mewasiatkan meninggal dunia. Selanjutnya, kedudukan istihsan di zaman kontemporer. Dewasa ini permasalahan kehidupan semakin kompleks dan berkembang. Dan permasalahan tersebut sangat membutuhkan penyelesaian dari segi hukum Islam. Contoh yang paling mendekat dan mendesak untuk ditangani dari persoalan kehidupan saat ini adalah masalah zakat dalam syara yang dikemukakan dalam kitab-kitab fikih yang ada, kebanyakan berbicara dalam kaitannya dengan sektor pertanian, dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produksi. Padahal saat ini sektor jasa dan produksilah yang semakin berkembang dengan pesat, sehingga muncullah zakat profesi yang saat ini belum dirumuskan hukumnya secara tuntas di Indonesia. Selanjutnya, maslahah al-mursalah. Menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab sholaha yasluhu sulhan atau maslahatan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu arsala yusilu irsalan mursalun, menjadi mursalun yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai, dipergunakan. Menurut istilah para ahli usul fikih, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana syari tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah suatu hukum yang ditetapkan untuk memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara, yaitu menolak madharat dan meraih maslahah. Syarat maslahah al-mursalah. Pertama, maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada maslahah hakiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka maslahah-maslahah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan seperti dalil maslahah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung terdapat maslahah, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami dengan istrinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta mencintai. Kedua, maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Tiga, maslahah itu harus berjalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syariat. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang telah didatangi oleh syari'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak dapat disebut maslahah. 4. Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nasah yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah. Macam-macam maslahah mursalah.
Ulama ushul fikih membagi menjadi 3 bagian, yaitu maslahat daruriyah, yaitu perkara-perkara yang menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu 1. Agama. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad untuk mempertahankan akidah Islamiyah. 2. Jiwa. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup. 3. Akal. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah untuk meninggalkan minuman khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. 4. Keturunan. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. 5. Harta. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah menjauhi pencurian dan berusaha mendapatkan rezeki dengan cara halal. 2. Masalah hajiyah, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang ada pada masalah daruriyah yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Misalnya, dalam hal ibadah adalah dibolehkannya qasar sholat, berbuka puasa bagi orang yang sakit dan musyafir. Selain itu, hajiyah juga termasuk dalam memelihara kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama. Sebab dengan kemerdekaan tersebut, luruslah gerak langkah hidup manusia. 3. Maslahat tahsiniyah, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, larangan menjual benda-benda najis, dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika jual beli. Kedudukan masalah mursalah di zaman kontemporer. Sebagai contoh, penetapan khamar dalam Al-Quran dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manfaat, namun dosanya lebih besar. Meskipun dinyatakan memiliki manfaat untuk manusia, namun mengkonsumsi minuman keras diharamkan dalam agama. Larangan mengkonsumsi khamar yang dinyatakan dalam Al-Quran memiliki manfaat menunjukkan bahwa tidak setiap yang membawa manfaat dianggap sebagai maslahah dalam pandangan agama, dan tidak setiap yang membawa mafsadat dalam kehidupan manusia dianggap sebagai mafsadat dalam pandangan agama. Penjelasan Allah SWT dalam ketentuan khamar tersebut dijadikan sebagai acuan dalam memahami kaidah yang masyhur. Setiap ada kemaslahatan, maka di situ ada syariah Allah SWT. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.